Selamat siang murid-muridku kelas 11. Baik itu kelas 11 IPA 1, 11 IPA 2, dan 11 IPS. Video ini Bapak upload dan kalian tonton berdasarkan jam kalian belajar ya. Tak terasa 1 tahun sudah kita lewati ya, dan kita masuk ke semester ketiga. Dan bersama dengan saya kalian sudah merasakan 2 semester. Walaupun di semester 2 kemarin kita harus belajar dari rumah ya, di tengah semester hingga ke sini kita belajar secara jarak jauh ya. Kita perlu evaluasi, karena itu ini sambutan saya di pembukaan pembukaan tahun ajaran ini buat kalian, karena kita belum sempat ketemu. Kenapa saya nggak pakai Google Meet atau Zoom? Kenapa kita nggak webinar? Jadi untuk pertama ini saya ingin bicara searah dulu ya. Kalian juga tahu ya, kebiasaan saya setiap awal semester saya akan menggunakan jam saya untuk menyapa kalian selama pertemuan pertama, dan saya akan mengevaluasi hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah yang kita hadapi bersama ya. Sudah 1 tahun berjalan, kalian masuk sekarang ke tahun kedua ya. Biasanya di setiap sekolah yang namanya tahun pertama itu adalah masa penyesuaian, dan ketika masa penyesuaian ini selesai kalian jalani, masuk ke tahap kedua ya. Di sekolah-sekolah di Indonesia kan kita punya 3 fase ya. Di SMP dan di SMA kita punya 3 tahun ya. Sama tuh kelas 7 dengan kelas 9, kelas 8 dengan kelas 11. Nah, di tahun kedua dan tahun ketiganya beda lagi. Jadi biasanya tahun pertama itu penyesuaian. Tahun kedua itu di sini yang agak berat. Dan tahun ketiga biasanya nanti sudah masa-masa keseriusan menuju ujian, dan mereka yang udah di fase itu biasanya tidak terlalu banyak menampilkan egonya. Hanya saja di tahun yang kedua yang jadi sorotan saya adalah tahun yang akan kalian jalan ini. Di tahun ini biasanya kalian akan menjadi orang-orang yang karena sudah kenal lingkungan. Di situ muncul egonya untuk menunjukkan siapa saya sebenarnya, yang saya inginkan. Dan kadangkala siswa tahun kedua itu agak-agak jadi beban ya. Jadi beban dalam arti bukan apa-apa ya. Jadi beban dalam arti kalian menjadi hal yang perlu disoroti, karena biasanya di tahun kedua itu murid-murid ada yang melakukan tingkah-tingkah yang kurang diharapkan dan sebagainya. Tapi itulah, guru-guru biasanya mengantisipasi itu. Dan beberapa angkatan yang sudah kita temani ya, memang masalah selalu keluar di tahun kedua. Nanti di tahun ketiga udah reda, karena sudah egonya sudah turun lagi. Tadinya kan baru jadi orang baru dari tahun pertama, kemudian mulai masuk ke dunia yang wah, gua nih pemilik dari institusi ini, gua nih anak sekolah ini gitu ya. Tapi sih saya juga melihat dari apa yang saya amati, anak-anak saya nggak terlalu begitu ya. SMA Yadika ini berbeda dengan SMA yang pernah saya ajar atau sekolah-sekolah yang pernah saya ajar. Biasanya kita tidak terlalu banyak masalah, karena kita juga memiliki kelas yang lebih private dibandingkan sekolah-sekolah lain yang memiliki murid terlalu banyak ya. Kita tidak terlalu banyak muridnya dalam kelas, karena itu tidak terlalu padat dan tidak banyak masalah ya. Yang setiap ada masalah bisa langsung kita redam, kita sorot ya. Oke anak-anak, bersama saya pelajaran bahasa Indonesia sudah kalian ikuti selama 2 semester, dan dalam 2 semester sebenarnya apa yang saya harapkan sudah muncul, sudah keluar. Saya tahu siapa-siapa yang baik dalam penulisan, siapa-siapa yang punya kemampuan berbahasa, walaupun juga sebenarnya ada yang bisa saya harapkan lagi untuk lomba-lomba dan sebagainya. Tapi kita tahu ya, dalam kondisi sekarang ini pun perlombaan akademik juga jarang ya. Mungkin lomba-lombanya masih ada yang seputar masalah-masalah
bukan masalah, tapi bentuk lombanya adalah bentuk lomba-lomba yang secara daring juga ya. Oke. Tapi yang pasti saya punya harapan bahwa anak-anak kelas 11 tahun ini menjadi siswa-siswa yang bertanggung jawab. Kalian mungkin belum mengenal adik-adik kelas kalian ya, tapi bukan berarti kalian juga akan sembarangan dengan adik-adik kelas kalian. Saya yakin kalian juga akan menjadi keluarga yang klik, yang nyambung dan saling bersinergi dengan angkatan-angkatan lain ya, angkatan kelas 12 sekarang dan angkatan kelas 10 sekarang. Jadi kalian mengayomi adik kelas kalian dan juga bisa bersinergi dengan baik di kelas ini. Kalian hanya terdiri dari mungkin sekitar 100 orang sekarang ya. Oke, saya menyapa kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2 yang sudah naik menjadi kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2. Saya tahu kelas kalian diacak lagi dan kalian menemukan teman-teman baru sekarang dalam ruang kelasnya. Ya, kelas yang kalian miliki tahun lalu sudah sangat baik. Tugas-tugas saya bisa kalian lakukan dengan baik. Dan sekarang kalian punya teman-teman baru dan punya lingkungan baru. Silahkan lakukan dengan lebih baik lagi dari itu ya. Cuma saya tahu kabar yang kurang enak buat kita adalah banyak teman-teman kalian yang dari kelas 10 IPA dulu ya sudah pindah ke tempat yang baru di SMA negeri ya. Ya kalau nggak salah sekitar ya beberapa orang lah ya, banyak lah ya. Tapi sebagai guru yang telah menjalani pendidikan, saya cuma bisa mengatakan satu, bukan sekolah negeri yang baik, bukan sekolah swasta yang baik, bukan sekolah negeri yang membuat kalian sukses, bukan sekolah swasta yang membuat kalian sukses, tapi yang membuat kalian sukses sebenarnya adalah diri kalian sendiri ya. Kalau kamu mau sukses, kamu lakukan yang baik, dimanapun kamu sekolah pasti kamu akan menghasilkan sesuatu yang baik ya. Pasti ada jalannya untuk sampai ke sana ya, hasil yang kamu harapkan. Bagi kamu yang masih terombang-ambing, masih berharap pindah sekolah dan sebagainya, ya saya tidak bisa bicara banyak selain mengatakan bahwa bukan sekolahnya yang membuat kamu sukses. Kalau kamu males sekolah di Finlandia pun, sekolah dimana kita tahu ya Finlandia itu adalah tempat yang dikatakan merupakan tempat pendidikan berlangsung dengan sangat baik di dunia ini dalam hasil riset. Tapi kalau kalian malas mau di Finlandia sekalipun ya sama aja ya, tidak akan ada hasil yang baik buat kalian. Tapi kalau kamu rajin, kamu serius, kamu mau belajar di sekolah apapun yang kamu jalankan, mungkin masalah fasilitas ya, tapi sekolah kita fasilitas gak kurang ya, kalian bisa lakukan. Cuman sekarang masalah pandemi aja ya. Nanti kalau masalah ini pandemi udah selesai, kalian kembali ke sekolah, semua fasilitas bisa kalian menjalankan bersama-sama. Apa yang ada di sekolah silakan kalian pergunakan lagi ya. Oke. Itu 10 IPA, 10 IPS ya. Untuk 10 IPA tadi, 10 IPA 1, 10 IPA 2. Untuk 10 IPS saya jadikan satu di video ini ya. Kalian juga adalah murid saya yang saya perwalikan tahun lalu dan sekarang kalian udah naik ke kelas 11. Banyak hal yang mungkin kurang ya, seperti keseriusan kita dalam pengumpulan tugas dan sebagainya. Tapi saya berharap kalian sekarang sudah akan tambah dewasa dan hasil yang penambahan kedewasaan itu bisa kalian tunjukkan dengan hasil yang lebih sungguh, lebih serius, lebih teratur ya. Nanti kalian bisa tunjukkan sama bapak-bapak ibu guru apa yang baik dan lebih baik lagi ya. Ya saya cuma mungkin ya kalau kelas 11 ya pasti bapak mengingat murid-muridnya selalu baik ya. Baik itu kelas 10 IPA 1, cuma ya yang beberapa anak di IPA 1 yang bapak kenal ternyata yang pindah sekolah gitu ya. Ada dia, ada Fikri, ada nona kembar itu ya, aduh saya tahunya mereka pindah. Tapi di kelas 11 IPS tidak ada yang pindah ya. Kalian anak kelas 11 IPS masih tetap di situ. Oke, saya hanya bisa katakan sama kalian ya, untuk masalah pandemi ini lakukan pembelajaran jarak jauh dengan
sungguh dari rumah dan tidak usah terlalu jauh untuk melakukan hal-hal yang tidak penting ya. Saya masih sering tuh lihat-lihat ya. Kadang-kadang kemarinan saya lihat Iqbal juga di jalan motor-motoran gitu ya. Wah, sama cewek ya. Wah, nggak tahu tuh cewek siapa ya. Apa ada di sini pacarnya Iqbal? Wah, nggak tahu. Pokoknya saya lihat motor-motoran sore-sore ya. Saya juga sebenarnya sering juga keluar dari rumah, tapi ya itu dia. Kalau bisa diminimalisir, jangan dilakukan ya. Tetap di rumah, kan pemerintah pesannya stay at home ya. Tetap di rumah, ataupun kalau misalnya kita keluar, kita harus menjaga diri dengan social distancing dan peralatan pelindung diri ya. Kita punya masker ya. Kita juga menjauhi orang lain dalam arti mengurangi kontak dengan siapapun ya, supaya kita juga menjaga diri kita, karena seperti yang kita tahu masalah pandemi penyakit corona ini bukan main-main. Karena setiap saat di berita bisa kita lihat ya, di media mainstream, media-media yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa beritanya masih ada penambahan ya, penambahan kasus. Nah, berarti ini masih jadi masalah. Jadi kalian jangan suka menyepelekan dan kemudian nanti keluar rumah sembarangan dan sebagainya, yang akibatnya kalian sendiri menjadi bermasalah. Karena ternyata kan pandemi ini bisa bukan menular ya, virusnya kalian bisa menjadi apa ya istilahnya, carrier gitu ya. Kalian kena virusnya tapi kalian nggak sakit, cuman teman-teman kalian siapapun yang berkenalan dengan kalian dan kondisi imunnya lagi drop kena dan sakit. Nah itu dia ya. Walaupun kita puji Tuhan ya, sampai saat ini keluarga besar Yadika 12 tidak ada yang mengalaminya. Semoga terus begitu, dan semoga nanti bila masa pandemi ini kelak berakhir, kita semua keluar dari masalah ini dengan selamat dan sehat semua ya, tanpa kekurangan satu apapun juga ya. Itu pesan saya, kalian tetap belajar dari rumah, lakukan segala sesuatunya dengan bertanggung jawab. Jangan menyepelekan. Dan terus terang saya bicara saat ini di kelas ini, kalian bisa lihat ya, ini ruang kelas kita bukan rumah saya ya. Di sini kelasnya tempat saya ngomong ini kosong, hanya ada saya sendiri ngomong depan kamera ya, bicara depan kamera. Saya berharap ini semuanya sebenarnya terisi oleh kalian yang duduk di sini. Tapi masalah seperti ini terjadi, kalian harus menyikapinya dengan bijak. Di masa-masa tanpa pandemi, kalian sendiri kadang-kadang mengharapkan libur. Sekarang liburnya sudah kelebihan ya. Walaupun tugas dari rumah, tapi kan kalian nggak berangkat ke sekolah dan kalian juga banyak yang bersantai di rumah ya. Oke. Tapi apapun itu, sikapilah dengan bijak, dan semester ini mungkin akan kita lalui dengan terus begini. Saya akan terus memberikan materi lewat jarak jauh ya. Bila saya bicara seperti ini di YouTube, berarti saya mau omongan saya berlaku satu arah. Kalian dengarkan dulu semuanya sampai selesai dan kerjakan tugas yang saya minta. Bagi kalian saat-saat memerlukan komunikasi dua arah, kita akan menggunakan Google Meet. Dalam pengumpulan tugas, bila saya butuh cepat, tugasnya saya akan minta kalian kumpulkan lewat WhatsApp. Tapi bila tugas ini saya akan berikan jangka waktu, maka saya akan berikan melalui Google Classroom ya. Jadi Google Classroom-nya sudah saya infokan ke wali kelas. Silakan kalian masuk bagi kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2 buat masuk ke grup yang baru, ke classroom yang baru. Sementara kelas 11 IPS gunakan Google Classroom yang lama, karena saya masih menggunakan itu ya untuk pembelajaran kita. Oke, kita langsung saja. Tugas pertama kita, karena saya sudah berhasil mengeluarkan apa yang jadi bahan pemikiran saya, peneguran-peneguran yang perlu menurut saya, maka saya langsung saja memberikan kalian tugas kalian yang pertama. Dan apa itu? Saya yakin kalian sudah menerka-nerka ya. Di awal semester saya akan selalu meminta murid saya membuat tulisan karangan, karena di situ saya akan melihat bentuk penggunaan tanda baca dan huruf besar, sesuaikah
Lancarkah kalian bercerita? Apakah kalian bisa menuangkan isi pikiran ke dalam tulisan? Apakah saya perlu membuat tebakan-tebakan untuk mengartikan isi tulisanmu? Nah itu ya. Jadi silakan buat tulisanmu di kertas 1 atau 2 halaman. Pergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan tanda baca dan aturan penulisan dan sebagainya. Kemudian tulisan itu difoto. Setelah difoto, silakan dikirimkan melalui grup WhatsApp yang baru ya, bagi kelas 11 dan 11 IPA 1 dan 11 IPA 2. Buat 11 IPS silakan langsung dikirim di grup saya setelah menonton video ini. Videonya mungkin tidak tayang, sudah ditayangkan tapi tidak perlu kalian kerjakan sekaligus. Saya akan memberikan waktu untuk mengerjakan sesuai dengan jadwal. Nah, kalian tonton video ini. Setelah video ini selesai kalian tonton, nanti kalian buat karangannya. Dan jangan lupa nanti di kolom komentar di bawah kalian tuliskan absensi kalian. Jadi saya tahu kalian nontonnya jam berapa. Tulis misalnya El Shaddai Arau, bikin hashtag 11 IPS. Misalnya Abrar, hashtag 11 IPA 2 gitu ya. Misalnya Noval, hashtag 11 IPA 1. Jadi saya tahu ya. Dan kalian nonton, absennya ada di YouTube, dan hasil tugasnya dikirimkan ke grup WhatsApp. Silakan tulis karangan, dan tema inilah yang mau saya inginkan beda. Jadi kalau kalian nggak nonton ya mungkin temanya nggak dapat ya. Untuk kelas 10 IPA 1 silakan tema tulisannya adalah apa yang kalian lakukan selama belajar jarak jauh. Apa yang kalian lakukan atau tantangan-tantangan kalian selama belajar jarak jauh. 10 IPA 2 silakan tuliskan tentang apa harapan-harapanmu mengenai pandemi, mengenai harapan-harapanmu mengenai pandemi corona ini. Hal-hal apa yang kamu harapkan di masa yang akan datang ya. Saya rasa jangan cuma hal yang sepele, tapi bisa hal-hal yang lain. Sementara kelas 10 IPS, kelas 11 IPS temanya adalah yang bisa kita lakukan di masa pandemi. Maksudnya yang bisa kita lakukan adalah hal-hal yang alternatif yang bisa kita lakukan ketika masa pandemi ini sedang terjadi di rumah kita. Kita dalam belajar dari rumah, kerja dari rumah. Apa yang menarik bisa kita lakukan? Kalau saya misalnya, saya sekarang suka tanam tanaman ya, atau suka pelihara binatang. Nah, itu misalnya ya. Jadi 11 IPA 1 menceritakan kondisi belajar di rumah, 11 IPA 2 menceritakan tentang harapan mengenai pandemi ini, 11 IPS menceritakan tentang hal-hal produktif yang bisa dilakukan selama masa belajar di rumah. Ya, oke, itu 3 tugasnya beda-beda, tapi videonya sumbernya sama dari sini. Sekali lagi absen di kolom komentarnya ya. Buat kalian yang punya pertanyaan lebih lanjut, silakan masuk ke grup WhatsApp, ditanyakan di situ biar bisa langsung saya respon ya. Oke, itu tugas dari saya. Akhir kata saya menggarisbawahi omongan saya, jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian, jangan remehkan masalah pandemi ini. Tetap jaga diri, jaga kebersihan, jaga kesehatan, gunakan alat pelindung diri ketika keluar rumah, dan juga hindari keramaian ya. Bapak pernah ke keramaian saat diperlukan, tapi Bapak menggunakan alat pelindung diri ya. Dan ketika pulang ke rumah langsung mandi dan sebagainya, semprot disinfektan dan sebagainya ya. Oke, jadi jangan siswa-siswa kelas 11 jangan meremehkan, tapi juga jangan menjadi depresi ya, stres. Kalau stres di rumah nggak bisa nggak tahu mau ngapain lagi. Oke, kalian bisa hubungin teman-teman kalian ya, misalnya kelas 11 IPS, nanti bisa WA-an sama Irsad atau Romi ya, dia atau mereka bisa memberikan solusi lah kalau ini, atau siapapun ya di kelas kita ya. Nah, oke. Itu saja dari saya.
selanjutnya silahkan kerjakan tugasnya dan saya tunggu di handphone saya ya. Nanti di handphone saya tunggu hasil kalian di WhatsApp-nya ya. Oke, yang pasti aplikasi untuk belajar bahasa Indonesia yang perlu disiapkan adalah Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, sama YouTube ya. YouTube nonton aja ya, nonton aja. Karena menurut saya kalian nonton YouTube biaya kuota buat streamingnya sebenarnya lebih rendah dibandingkan kalian webinar. Karena kalau Zoom meeting itu atau di Google Meet biasanya lebih memakan kuota, tapi ya itu dia, semuanya kita butuh ya, semuanya kita butuh. Jadi kalau memang diperlukan ya lakukan ya. Itu saya juga mau berusaha supaya kalian juga jangan terlalu mengalami rugi dan sebagainya ya, tapi ya berusahalah. Oke, itu saja dari saya. Tetap semangat, jadi K12 Jaya ya. Tetap semangat, kerjakan tugas-tugas saya. Sampai ketemu lagi. Oh iya, maaf, satu lagi bahwa kita bahasa Indonesia tadinya 2 pertemuan seminggu selama masa pembelajaran jarak jauh. Kita hanya ketemu dalam 1 minggu 1 pertemuan, 1 kali sesi. Jadi dimanfaatkan 1 sesi itu. Yaudah, terima kasih.